Perkenalkan ya, kami dari siswa SMA 2 Lembang mau minta izin wawancarain Teteh. Jadi kan nama Teteh siapa? Pipit Novita. Ini rekan saya namanya Ibu Lela Sari. Nah, yang pertama Teh, kalau Teh mau nanyain bisa Teh ceritain sejarah singkat dibentuknya tempat ini Teh. Sejarah Lela. Bentar ya. Sejarah ya mungkin pendiriannya ya. Nah, kalau untuk pendirian Orchid Forest Cikole sendiri itu dimulai dari 2017. Tapi untuk peresmiannya itu di tanggal 26 Agustus 2018 oleh Bapak Menteri Arief Yahya gitu. Dan beroperasi sampai sekarang. Oh, terus untuk harga tiket masuk per orang di Orchid itu berapa? Untuk tiket masuk itu di kami 40.000 untuk weekday dan weekend itu sama saja, hanya saja ada tambahan untuk retribusi perhutani karena kebetulan untuk area atau tanah yang kami kelola itu milik perhutani dan untuk perhutaninya itu dikenakan tiket masuk untuk weekday-nya itu di 7.500 dan weekendnya 10.000. Jadi tiket Orchid ditambahkan dengan tiket retribusi perhutani jadi 2 gitu. Karena memang untuk Orchid Forest sendiri itu ada dalam kawasan perhutani, makanya wajib membeli tiket perhutani juga kalau misalkan mau ke Orchid gitu. Harganya tinggal ditambahin aja ya, 40.000 ditambah yang tiket perhutani. Kalau weekday-nya 7.500, weekend-nya 10.000 per orang gitu. Terus apa aja sih kegiatan utama yang bisa dinikmati di pengunjung sini Teh? Kalau untuk kegiatan satu, kita pasti banyaknya rekreasi ya ke sini. Di sini ada apa aja? Banyak Kak. Di sini ada wahana, beberapa wahana juga. Ada spot foto kita banyak sekali, tapi di sisi lain gitu. Kalaupun di sini nggak cuman rekreasi aja, kita bisa dari perusahaan ataupun dari rombongan kayak siswa-siswa yang kayak gitu, kita nerima paket gathering ataupun fun game juga, dan kita tempatin di titik-titik tertentu biar nggak menyatu sama rombongan yang lain atau pengunjung yang lain gitu. Terus bagaimana Teteh bisa atau staf di sini bisa menjaga kebersihan dan keamanan tempat wisata ini? Kalau untuk kebersihan kita memang sangat-sangat menjaga banget ya Kak untuk kebersihan, karena memang bisa Kakak nanti kalau misalkan survei ke bawah pun kita untuk kebersihannya punya tim sendiri khusus untuk ngehandle itu area atas ataupun bawah. Ada timnya sendiri ya Telela untuk kebersihan gitu. Jadi makanya kita untuk kebersihan nomor 1 sih gitu. Dan di setiap titik pasti ada tempat sampah gitu. Itu sih Kak. Terus apakah ada program yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan atau kegiatan? Ada pasti, karena kita kan berapa persen ya Telela, 70% apa itu karyawannya dari masyarakat sekitar gitu. Terus bagaimana strategi promosi yang Teteh lakuin untuk menarik lebih banyak wisatawan? Kalau untuk promosi kita satu, untuk media digitalnya kita pasti ke medsos ya, kita utamain di medsosnya. Terus opsi keduanya kita canvassing. Kalau canvassing itu kita ngasihin datang langsung ke kayak perusahaan yang ke sekolah gitu, yang memang dia memerlukan mungkin nantinya afternya gitu memerlukan rekreasi atau outing ke sini, kita bisa bantu gitu sih. Kita ada opsinya di media sosial, offline pun kita ada, yaitu canvassing. Terus apa rencana Teteh untuk pengembangan ke depan untuk tempat wisata ini? Apakah ada proyek baru yang sedang direncanakan? Untuk proyek baru sebenarnya kalau dari aku kurang tahu ya, karena memang akunya kan ada di jabatannya cuman marketing sales gitu. Kalau untuk program itu lebih tepatnya di marketing event yang memang itu job desk-nya ya Telela.
Jadi kurang lebihnya paling untuk kedepannya setahu aku bakal ada pengembangan untuk penginapan juga ya Telela. Karena memang di Orchid Forest Cikole itu belum ada penginapan, cuman after kita karena banyak banget yang menanyakan dari beberapa orang gitu, di Orchid Forest ada penginapannya enggak, ada gitu. Nah afternya pasti kita ada program untuk penginapan di sini gitu. Terus apa pengalaman yang paling sering dibagikan oleh pengunjung setelah mereka berwisata ke sini? Experience. Experience. Satu, pasti kalau misalkan orang lain kesini dia menikmati benar-benar, kita bukan cuman punya wahana-wahana dan spot baru, tapi untuk orang-orang yang berada di sini walaupun kita memang luas tapi experience-nya dapat gitu. Kita nggak kerasa capeknya karena banyak banget spot yang menurutku atau menurut orang lain itu bagus gitu. Experience sih banyaknya. Ini yang terakhir teh. Bagaimana kalian menjaga bagaimana teteh menjaga kelestarian lingkungan di area wisata ini teh? Kelestarian lingkungan Telela bagaimana Ya mungkin lebih dijaga kebersihannya aja ya. Dan untuk kebetulan di kami itu memang kalau untuk pemberitahuan kayak buang sampah pada tempatnya, kita itu menyediakan seperti signet itu yang itu tuh. Oh ya. Nah yang itu seperti signet itu nggak hanya ke nggak hanya ke pengunjung aja, nggak hanya ke karyawan aja untuk menjaga kelestarian, itu kita himbau juga untuk kepada pengunjung, gitu aja sih kalau untuk menjaga kelestarian lingkungan ya. Nah untuk menjaga kelestarian juga kita juga kan ada 2 jalur ya. Jadi kalau misalkan untuk ada rombongan atau orang yang bawa hewan, jalurnya nggak menyatu sama jalur reguler, ada jalurnya khusus yaitu pet pentur gitu. Itu salah satu kita menjaga juga kan, kadang kalau misalkan hewan kan nggak tahu gitu ya kesana kesininya gitu. Itu sih udah ada jalurnya khusus. Terus gitu aja teh. Terima kasih wawancaranya. Makasih banyak. Maaf mengganggu waktunya. Makasih ya teh. Maaf juga lah kalau jawabannya kurang memuaskan ya. Kita apa tuh? Mungkin untuk selebihnya mah bisa di Iya, searching aja. Untuk Banyak lah udah. tambahannya mah banyak lah di Google. Udah komplit gitu. Sama buat kalau misalkan perlu kayak yang tadi pengunjung datang ke sini kesannya apa, itu lebih banyaknya di Google review. Di review Banyak. di Forest. Makasih. Cari yang baik-baiknya aja.